Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa, mulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran akan saya absen terlebih dahulu. Siapa saja nanti siswa yang tidak berangkat? Atika Ramadhani, Danu Caesar Juliano, Devi Nur Habibah, Enggar Fatmawati, Laila Purwanti, Muhammad Guido Hikama, Prita Yuwana Diah Sitoresmi, Ria Safira Anggraini, Sahia Nova Lutfiana, Sekar Permatasari, Wisnu Dewantoro, Zakif Dava Rizkullah, Stephen Arbet. Sakit. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit hari ini semoga segera diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita menyalakan semangat pagi dulu pada pagi hari ini agar pembelajaran kita nanti terasa lebih semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Sekali lagi, semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya ini yang hadir? Sehat semuanya ini yang hadir? Sudah sarapan semuanya? Sudah? Alhamdulillah. Nek wes sarapan berarti harus semangat. Nek wes sarapan berarti harus menyala abangku. Nah, gitu dong. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan yang luar biasa, keadaan yang baik ini, penuh dengan semangat ini. Yang mana kemarin kita sudah mempelajari materi yang terakhir kita pelajari apa? Babnya? Meneladani peran ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia, yang mana salah satunya yaitu penyebar ulama di tanah Jawa yang kemarin kita ketahui ya. Di tanah Jawa itu ada Wali Songo. Kalau nama-namanya masih ingat, coba kita urutkan lagi ya. Menghafal nama-nama Wali Songo itu ben penak. Nah, biar enak, coba diurutkan dari wilayah yang paling barat. Mana? Ada satu. Siapa? Sunan Gunung Jati. Berada di mana? Kemarin Cirebon, betul sekali. Kemudian geser ke tengah, di Jawa Tengah.
Sunan Muria, pernah ziarah ke Sunan Muria belum? Sunan Muria itu, kalian kalau besok harus ziarah ke Sunan Muria agar apa? Bisa mendekatkan diri pada Allah. Nanti kalian naik ojek, terus dilewatkan yang pinggir-pinggir jurang itu loh. Mesti kalian nanti nyebut-nyebut astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Nah, kan marake cedak atau karo Gusti Allah kayak gitu. Maka besok kalian harus mencoba itu. Belum pernah ya? Belum pernah. Wah, nanti kalian pas berangkat atau pas naik ngojek, nanti pas turunnya jalan kaki aja. Soalnya kan bisa sambil lihat-lihat pemandangan, sambil belanja dan lain-lain. Pokoknya sing cewek-cewek ini kan senangannya belanja toh, ya toh? Nah, kemudian yang di Jawa Timur sekarang ada berapa berarti? Ada 5 berarti. Tadi kan udah 4 toh. Nah, yang kelima ini ada di Jawa Timur kemarin. Nah, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Wah, itu masih sudah hafal iki nek dilakok ngene iki. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Nah, kan udah viral toh ini toh lagunya toh. Untuk sekarang kita akan mempelajari materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, martabat kita sebagai manusia. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, ini penting ini. Kenapa? Karena manusia itu naudzubillahi min dzalik bisa terjerumus dalam perbuatan zina ini karena apa? Pertama kali ini loh, karena kita ini melakukan pergaulan bebas. Maka jangan sampai kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, nanti kita akan mempelajari materi ini bersama-sama. Nah, selanjutnya tujuannya. Sekarang tujuan kita mempelajari menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina ini tujuannya apa? Nah, peserta didik mengetahui tentang hukum bacaan tajwid yang terkandung dalam QS. QS itu apa? Quran surat Al-Isra ini garing 17. 17 itu apa? 17 itu apa? Surat ke. Nah, berarti surat ke 17 dan titik 2 32. 32-nya ini apa? Ayat. Jadi Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke 32. Paham ya? Nah, kemudian dan QS An-Nur, Quran surat An-Nur atau surat ke-24 ayat berapa ini? Ayat 2. Nanti kalian harus mengetahui hukum bacaan tajwid yang terkandung dalam 2 ayat ini. Nah, ayatnya pendek kok, jangan takut. Yang kedua, nanti peserta didik setelah mempelajari materi ini harus atau dapat menjelaskan makna isi pokok dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan dalam Quran surat An-Nur ayat 2 dengan benar. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar ilmu tajwid belum? Ilmu tajwid itu apa? Tajwid itu apa? Ada yang tahu nggak? Tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar dan sesuai kaidah. Nah, nanti tujuannya ini ada 2 ini. Yang kemudian manfaatnya. Manfaat ketika kita mempelajari materi ini nanti, yang pertama kita mendapatkan kesehatan fisik dan mental. Kenapa? Nih, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dapat menghindari penyakit menular seksual dan masalah kesehatan mental. Loh, kenapa? Ya karena ini tadi salah satu faktor penyebab utama seseorang itu dapat terjerumus dalam perbuatan zina. Nah, itu karena apa tadi?
pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga, kalian mendapatkan penghargaan diri. Kira-kira moralnya apik apa ora nek wong wis terjerumus dalam pergaulan bebas itu? Kira-kira bagus enggak? Jelek, makanya harus kita hindari. Nah, sebagai orang yang takwa, apa itu takwa? Sebagai kita ini orang yang bertakwa enggak? Iya toh? Kita ini sebagai orang yang bertakwa, maka sebagai orang yang bertakwa kita harus menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Loh, maka kita sebagai orang yang bertakwa itu harus bisa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Nah, sudah paham ya mengenai manfaat dan tujuannya. Sudah paham belum? Kalau tujuannya tadi apa? Mengetahui tentang hukum bacaan tajwid yang terkandung dalam berapa ayat tadi? Ada 2 ayat. Yang pertama ayat apa? Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, yang kedua tujuannya yaitu dapat menjelaskan makna isi pokok Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Baik, anak-anakku semuanya, sekarang kita sudah masuk ke kegiatan inti, yang mana materi kita hari ini yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, coba sebelum masuk ke pembelajaran inti, saya ingin bertanya dulu. Yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa penting? Ada yang tahu? Safira, coba apa? Karena dapat berdampak buruk dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Sip, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bagus. Ada lagi yang tahu kenapa? Zakif, kenapa? Nah, untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Tepuk tangan dulu. Sip. Jadi itu ya. Kenapa penting bagi kita untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina? Yaitu tadi untuk menjaga harkat dan martabat. Harkat dan martabat itu apa? Menjaga nama baik kita, menjaga harga diri kita. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada yang tahu bagaimana caranya? Iya, saya coba. Dengan berpendirian kokoh. Ya, bagus, tepuk tangan. Bagaimana cara kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Ada lagi yang tahu? Siapa? Laila, coba apa? Sip, menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Tepuk tangan, bagus. Ada lagi? Oh ya, Devi apa? Sip. Memilih teman dengan bijak. Bagus, tepuk tangan. Nah, ada lagi? Danu apa nu? Dengan mengingat orang tua. Bagus, tepuk tangan. Nah, itu cara kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas di tengah pengaruh lingkungan dan media saat ini. Salah satunya itu tadi, dengan cara mengingat orang tua kita. Orang tua itu ketika mendidik kita, tentunya orang tua mengharapkan, menginginkan seorang anaknya itu menjadi anak yang baik atau buruk. Menjadi anak yang baik atau buruk? Tentu pengen menjadi anak yang baik. Bahkan orang tua yang katakanlah coro kasarnya copet sekalipun, kira-kira pengen anak esok gen dadi copet? Enggak ada. Bapakmu itu sudah dicopet, besok kamu nek wis gede harus bisa menjadi lebih dari bapak. Ojo bercopet, nek sudah dikoruptor. Kira-kira seperti itu enggak? Enggak ada seperti itu.
mesti meskipun bapaknya seorang copat, orang tuanya seorang penjahat, mesti pengen anaknya itu menjadi anak yang baik. Maka penting ini agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, salah satunya dengan mengingat orang tua, perjuangan orang tua kita. Yang terakhir, coba apa dampaknya sekarang? Dampak jangka panjang dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada yang tahu nggak dampaknya? Husnu apa no? Resiko penyakit kelamin seperti AIDS dan apa tadi? HIV. Bagus, tepuk tangan. Nah, ada lagi yang tahu? Atika apa? Resiko penyakit kanker. Bagus. Nah, ada lagi? Oh iya, sekarang apa? Resiko kehamilan di luar nikah. Nah, tepuk tangan, bagus. Nah, ini dampak jangka panjang kita ketika terjerumus dalam pergaulan bebas, terjerumus dalam perbuatan zina. Ini salah satunya yang dikatakan Sekar ini tadi. Apa tadi, Kar? Resiko kehamilan di luar nikah. Seberapapun nama baik kita, seberapapun harga diri kita, wis apik ning masyarakat, kok ndelalah terjadi perbuatan zina yang kita lakukan, maka sebaik apapun nama kita di masyarakat pasti akan tercoreng. Namanya pasti jadi jelek. Jadi paham ya? Jangan sampai kita terjerumus dalam pergaulan bebas apa meneh perbuatan zina. Naudzubillahi min dalik. Semoga kita bisa terlindungi dari dua hal ini tadi. Allahumma amin. Baik, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita nanti akan mengenal dua ayat yang akan kita pelajari dalam materi ini. Dua ayat yang mana kalian harus bisa membaca dengan tajwid yang benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, kira-kira sudah bisa ya membaca dengan tajwid yang benar ya? Membaca Al-Qur'annya sudah lancar belum? Sudah lancar belum? Insya Allah sudah ya. Wes SMA ya harusnya sudah lancar, mosok kalah sama yang SMP. Jangan kalah sama yang SMP. Terlebih nanti kalian harus bisa membaca dengan nada tartil. Wah, dengan nada apa? Tartil. Ada yang sudah pernah belajar tartil? Ada yang sudah pernah belajar tartil belum? Belum? Oke, nanti kita belajar tartil bersama nanti ditirukan ya. Siap? Oke. Nih, yang pertama Quran surat Al-Isra ayat 32. Tak contohnya nanti ditirukan sing keras. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1, 2, 3, banter. Bismillah. Wala taqrabuz zina. 1, 2, 3. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. 1, 2, 3. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Coba dari depan diulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wala taqrabuz zina. 1, 2, 3. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. 1, 2, 3. Kana fahishatan wa sa'a
sabila. Nah, ini ayatnya pendek ya. Pendek apa panjang ini? Pendek. Jadi nanti kalian harus hafal ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tajwidnya harus pas, panjangnya harus pas, pendeknya harus pas. Jadi kalau panjang ya dibaca panjang, kalau pendek ya dibaca pendek, jangan terbalik-balik. Kalau panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, berarti tajwidnya belum benar. Yang kedua, nih, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani. 1, 2, 3. Zaniyatu waz-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 1, 2, 3. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Nah, dari wala ta'khudhukum ya, coba ya. Wala ta'khudhukum. 1, 2, 3, tarik nafas. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Wal yashhad 'adabahuma. Baru naik. Ta'ifatum minal mu'minin. Coba ayo bareng-bareng. Wal yashhad. 1, 2, 3. Wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Bisa membaca dengan tartil? Baru kali ini belajar tartil? Loh, alhamdulillah, berarti kan menambah ilmu baru loh. Yang tadi belum bisa membaca tartil, sekarang sudah tahu caranya membaca dengan tartil, dengan nada. Oh, nanti membaca dengan tartil, tajwidnya pas, tur apal. Kalau bisa seperti itu, nanti nilainya saya kasih plus. Oh, nilainya tak ngasih bagus nanti. Ini nanti kalian harus hafal loh ini, 2 ayat ini. Nah, coba dibaca. Wala taqrabuz zina. Yang pertama, Mbak Laila coba. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, sip, tajwidnya sudah pas ini. Tajwidnya sudah benar. Nah, di dalam tajwid itu kan ada macam-macam toh, ada idhar. Idhar harus pas. Idhar itu artinya apa? Ada apa lagi coba selain idhar? Idhar, ikhfa, betul. Idgham, sip. Apa lagi? Iqlab, terus apa lagi? Gunnah. Nah, idhar itu apa? Idhar itu jelas. Nah, kemudian kalau ikhfa. Nah, ikhfa itu samar. Kemudian kalau iqlab. Iqlab itu apa? Mengganti. Nah, kalau idgham. Nah, idgham artinya memasukkan. Kalau gunnah artinya dengung. Nah, gunnah itu baru dengung. Kalau idgham bi gunnah berarti memasukkan dengan dengung. Ada lagi idgham bila gunnah. Apa itu artinya? Memasukkan dengan tanpa. Kalau ada la-nya bila gunnah berarti tanpa dengung. Karena la itu kan artinya tanpa atau tidak. Nah, tidak dengan dengung. Nah, pada Quran surat Al-Isra ayat 32 ini ada beberapa tajwid yang sudah
tertera di sini. Yang pertama pada wala, terdapat hukum bacaan mat asli. Mat itu artinya apa? Panjang. Berarti kalau mat asli itu dibaca berapa harokat? 2 harokat. Wala gitu tok. Jangan sampai kepanjangan. Pehne nafas dawa wala taqrabuz zina. Nah, ketoke apik tapi salah, harus pas. Kalau mat asli berarti hanya 2 harokat. Ada azina. Ini terdapat hukum tajwid yaitu alif lam samsiyah dan mat asli. Coba alif lam samsiyah, alif lam itu ada berapa? Ada 2, lam samsiyah dan lam komariyah. Kalau alif lam samsiyah seperti azina ini berarti alif lam yang tidak terbaca. Cara ngeling-ngelingnya pripun Pak? Gampang. Kalau saya, menurut ini ilmu saya sendiri loh ya, tak karang dibikin gampang ngeling-ngeling. Samsiyah itu artinya apa? Samsi, samsun artinya matahari. Ada yang satu lagi lam, alif lam komariyah. Komar artinya apa? Bulan. Kalau bulan itu bisa kita lihat nggak? Bisa. Jadi kan ketok toh, berarti alif lamnya terbaca. Karena apa? Ketok. Nah, kalau alif lam samsiyah, matahari kita bisa melihat lah. Tidak bisa, kenapa? Keblerengen. Nah, ya toh rasa delok, maka tidak terbaca wong soalnya rasa didelok. Nah, maka nih wala taqrabuz zina. Alif lamnya terbaca enggak? Tidak terbaca. Berarti kalau tidak terbaca namanya alif lam samsiyah. Bisa membedakan? Bisa ya. Nah, sip. Baik. Nah, yang selanjutnya ini ada video pergaulan bebas. Nah, menghindari pergaulan bebas nih saya setelkan. Setelkan itu apa? Ya, saya urepkan. Kamu kok main HP terus? Jangan sampai gelo. Gelo itu apa gelo? Nah, apa? Menyesal betul sekali. Maka si perempuan itu tadi kan menyesal toh setelah sudah tahu dia ternyata hamil di luar nikahnya. Itu tadi lah, menyesal itu adanya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Nah, apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari video ini tadi? Nah, dalam video ini tadi kan mengajarkan bahwa ada salah satu anak perempuan yang mana dia selalu bermain HP terus. Sudah diingatkan sama ibunya, tapi ngeyel, tidak manut. Nah, akhirnya ternyata di dalam di dalam HP-nya tadi ada chat-chatannya dengan seorang laki-laki yang mana ternyata diajak untuk ketemuan. Setelah ketemuan akhirnya pamit sama ibunya apa mau bekerja kelompok. Pernah kalian gitu pamit karo orang tuanya pengen bekerja, katanya mau bekerja kelompok tapi harus dolan apa menunggu dia kamu siapa? Jangan mana ya Wisnu, jangan mana ya, jangan sekali-sekali membohongi orang tua. Nah ini tadi kan sudah dijelaskan, sudah diberi gambaran. Akhirnya setelah ketemuan dengan laki-laki, padahal mau pamitnya naik bekerja kelompok, akhirnya ketemu laki-laki. Nah, di situ terciptalah pergaulan bebas. Setelah pergaulan bebas, akhirnya diajak sing lanang ning ndi mau ning klub malam. Pernah kalian ke klub malam? Nah, jangan sampai ya. Nah, kemudian setelah dari klub malam itu nanti kalau wanita itu sudah dirasuki atau sudah kemasukan minuman air keras, maka kesadarannya itu akan hilang.
Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Sekarang kita membahas tentang kesimpulannya, yang mana materi pada hari ini, nah kurang lebih yang kalian presentasikan tadi yaitu mengenai penyebab terjadinya pergaulan bebas. Nah, yaitu karena apa tadi? Tingkat pendidikan yang minim, kemudian karena broken home, karena kurangnya nilai keagamaan. Maka di sini peran pendidikan agama Islam itu penting sekali, maka jangan disepelekan ini. Kemudian dampak pergaulan bebas apa aja? Nah, bisa terjangkit penyakit menular seksual. Nah, bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Bisa aborsi. Aborsi itu apa? Nah, ya karena kehamilannya tidak diinginkan tadi, terus akhirnya digugurkan. Kemudian masalah emosional. Nah, cara menghindari pergaulan bebas yang tadi sudah kalian bahas juga, yaitu selektiflah dalam memilih teman, berpendirian yang kukuh, perbanyak kegiatan yang positif, ingat akan orang tua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan. Baik, anak-anakku semua, alhamdulillah kita tadi sudah menyelesaikan materi pada hari ini. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia, maka apa yang bisa kita dapatkan hari ini? Apa yang bisa kita dapatkan? Tunjukkan jari. Siapa? Saya, Pak. Oh ya, saya apa? Dengan menghindari lingkungan yang buruk. Wah, jadi kita jadi tahu betapa kita ini harus menghindari lingkungan yang buruk agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Ada lagi apa yang bisa kita dapatkan dalam materi ini tadi? Zaki, apa Kif? Nah, mengisi waktu-waktu kosong dengan hal-hal yang positif. Bagus sekali. Ada lagi apa yang bisa kita dapatkan? Membatasi waktu untuk keluar rumah. Nah, kita jadi sadar kita harus membatasi waktu untuk keluar rumah. Kenapa? Kalau kita nek kita keluar rumahnya untuk hal-hal yang positif, bagus. Tapi nek kita keluar rumah kok sering, terus akhirnya ketika di luar kita menjadi akhirnya gelem dijak rono rene, akhirnya kan bisa nanti terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, jadi harus membatasi dalam keluar rumah. Ada lagi nggak yang bisa kita dapatkan hari ini? Wisnu apa? Hah? Jangan sampai salah pergaulan. Tadi sudah disampaikan, ketika memilih teman harus memilih teman yang baik agar tidak salah pergaulan. Sip. Ada lagi apa yang bisa kita dapatkan hari ini? Oh ya, harus memperdalam iman loh, bagus ini. Nek iman kita itu tebal, maka insya Allah tidak gampang tergoda dengan hal-hal yang negatif, tidak gampang tergoda dengan maksiat. Bagus sekali. Ada lagi? Gue dulu apa? Dengan memperhatikan orang tua loh. Jadi kita di dalam materi ini tadi jadi sadar bahwa orang tua itu ketika mengandani anaknya, mengandani itu apa? Menasehati anaknya. Nah, itu pasti ingin agar anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang baik. Nah, ada lagi yang bisa kita dapatkan hari ini di materi ini? Wah, betul. Tidak mencoba-coba hal yang buruk. Misalkan, wah, aku penasaran nih kalau rasanya narkoba, masa urip pisan urung tahu ngerasakan narkoba. Nah, kan eman-eman. Seperti itu. Jangan sampai mencoba-coba. Nah, dari materi ini kan kita tadi mendapatkan pelajaran yang banyak sekali, yang semoga nanti kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan
sehari-hari. Nah, inilah maka besok di pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang membiasakan sikap. Tentunya sikap yang positif agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran materi pada pagi hari ini atau pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Cukup? Alhamdulillah atas ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Dipimpin sama ketua kelasnya. Monggo, Mas Danu, ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebentar. Ketika tadi sudah belajar tajwid toh, kalau pendek ya dibaca pendek. Wal asriin, jangan dibaca panjang. Wal asriinnal. Salah apa betul? Salah, yang betul wal asriinnal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati watawa. Jangan solihati watawa. Salah, yang benar dibaca pendek. Solihati watawa saubil haqqi watawa. Jangan haqqi watawa, kan jadi panjang padahal pendek. Paham ya? Yuk, ini tajwid tadi yang sudah kita pelajari, kita praktekkan. Ya, diulangi Mas Danu. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.